mentalitas sebagai seorang petarung, Spartan, jiwa Spartan. Jelas. Kodrat kita sebagai manusia, tidak setiap saat emosi diri kita itu stabil. Itu kodrat kita. Ada politikus Nasdem yang namanya Zulfan Lindan, yang ternyata adalah komisaris Jasa Marga, mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Anies saja pakai pendekatan filsafat segala. Yang ada malah pendekatan ilfilsafat. Dan yang mengejutkan itu adalah reaksi dari Nasdem. Kemudian sampai mengambil tindakan yang sangat keras, menonaktifkan Zulfan Lindan dari pengurus Nasdem, dan kemudian dia menghukum dia tidak boleh memberikan pernyataan-pernyataan politik yang mengatasnamakan partai. Tetapi kata Zulfan Lindan, loh saya memang selama ini tidak masuk dalam struktur Nasdem gitu. Jadi apa yang terjadi? Nah, kalau dalam kasus ini, Jokowi ini tesisnya, menurut Nasdem, Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang tipikalnya adalah bekerja dan berpikir. Nah, sedangkan Anies, antitesisnya ini, dia adalah seorang yang konseptual dan menuangkan konsepnya ke dalam sebuah kebijakan. Nah, kalau menurut saya ini nggak nyambung, ini bukan dialektika. Nasdem ini menilai Anies merupakan antitesis dari Presiden Jokowi. Jadi Nasdem merasa cocok untuk mengusung Anies sebagai bakal capres. Waduh, bener apa? Menurut Zulfan Lindan, yang komisaris tadi, Jokowi dilihat sebagai tesis, berpikir dan bekerja. Tesisnya kan begitu, kata dia. Pak Jokowi itu tesisnya adalah orang yang berpikir dan bekerja. Lalu Nasdem mencari antitesanya, yaitu yang nggak berpikir dan juga nggak kerja dong. Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem, saya di WA katanya Paloh marah. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan merespon atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem. Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem, Johnny Plate, bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah atas pernyataannya. Adapun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya. Ia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga. Sebab menurut Zulfan, menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu, kata dia, surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Johnny sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem. Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai. Dianggap bikin gaduh. Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan. Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Anies antitesis Jokowi. Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan
dialektika filsafat. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut. Nasdem versus PDIP memanas buntut Anies antitesis Jokowi. Partai Nasdem kembali sengit dengan kawan sekoalisi pemerintahan PDI Perjuangan. Kali ini soal elit Nasdem menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo. Awalnya, politikus Nasdem Zulfan Lindan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Zulfan menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif bertemu Adu Balap Deklarasi Adu Cepat Koalisi yang disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Zulfan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies. Zulfan menuturkan Anies memiliki kemampuan berpikir terkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan. Mantan politikus PDIP itu menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. PDIP kaget. PDIP merespons pernyataan Zulfan Lindan yang menilai Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintah dan etika politik. Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap Partai Nasdem. Dengan mencalonkan Anies, kata Hasto, Nasdem juga menjadi antitesis. Kursi Nasdem di kabinet disinggung. Hasto lalu mengaitkan sikap Nasdem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi Menteri Pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap Nasdem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi. Nasdem jelaskan Anies antitesis Jokowi. Hasto Kristianto menilai pernyataan Zulfan Lindan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi persoalan etika serius. Zulfan menyebut Hasto nggak paham dengan secara utuh pernyataannya. Zulfan kemudian memberi contoh negara Cina dan Rusia. Zulfan menuturkan Cina dan Rusia yang dikenal negara sosialis dapat melakukan pendekatan liberalis dan kapitalis. Zulfan menjelaskan antitesis yang dimaksudnya adalah pola berpikir dan bekerja. Menurutnya, ada perbedaan pola berpikir dan bekerja antara Jokowi dan Anies. Zulfan menyebut pola kerja Jokowi bertipe implementatif, sementara Anies melakukan pendekatan konseptual dalam melakukan program kerja. Usul dialog terbuka Zulfan Hasto. Elit Partai Nasdem Bestari, Barus, mengusulkan Zulfan dan Hasto bertemu dengan menjelaskan pernyataan masing-masing. Menurut Bestari, dialog terbuka opsi bijak untuk kedua tokoh itu. Pantas tak ngegas usung Capres 2024, PDIP ternyata satu-satunya partai dengan 4 kekuatan super ini. Kandidasi buat pemilihan presiden 2024 sudah memanas, berbagai partai politik sudah melakukan berbagai manuver dengan mengusung calon presiden. Mulai dari Partai Gerindra dan PKB yang sudah mesra dengan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum hingga Partai Nasional Demokrat yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Kendati demikian, di tengah keriuhan itu, partai pemegang suara terbesar di Pilpres 2019 lalu, yakni PDI Perjuangan, masih belum menentukan calonnya secara resmi. Tak kunjung bersiulnya PDIP soal capres mereka rupanya didukung oleh kekuatan politik mereka sendiri. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan bahwa PDIP memiliki instrumen politik lengkap sehingga percaya diri belum mengusung satupun calon presiden seperti partai lainnya. Setidaknya menurut Adi ada 4 instrumen politik penguat PDIP yang membuat partai tersebut masih anteng di tengah memanasnya politik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memperkirakan calon presiden yang akan diusung partainya pada pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023. Terkait pengumuman capres, menurutnya PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI. Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada pemilu 2019, menurut Hasto tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang pada saat itu. PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok capres 2024 yang berani mengambil keputusan maupun membawa Indonesia memimpin bangsa di dunia dan memiliki rekam jejak kuat. Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol. Dukungan kekuatan kolektif parpol menurut dia penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan tsunami politik seperti awal kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala pada 2014.